Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku dengan tema sholat duha. Adapun judulnya adalah jika sholat duha patuhi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka sholat berterima, doa pun dikabulkan. Sungguh luar biasa, karena jika kita patuh pada pesan Rasulullah ketika kita sedang sholat duha ataupun sholat yang lain, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika seseorang tidak mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah menyampaikan bahwa sholat yang seperti itu dianggap tidak sholat. Untuk itu, agar lebih jelas, maka apa yang menjadi pesan Rasulullah agar sholat duha kita menjadi berterima, yaitu mari kita simak apa yang sudah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Beliau menjawab dan bersabda kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Jadi ketika itu ada orang sholat, dianggap oleh Rasulullah tidak sholat, maka disuruh mengulangi lagi. Atas apa yang perlu kita perhatikan? Mari kita lanjutkan arti dari sebuah hadis. Lalu datang menghadap kepada Nabi dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Sudah mengulangi sholatnya untuk yang kedua kalinya, beliau mengatakan, kamu sama saja tidak sholat, alias sholatnya tidak diterima. Kemudian beliau memberitahukan orang itu sampai 3 kali, hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi Zat yang mengutus Anda dengan hak, aku tak bisa melakukan yang lebih baik darimu itu, maka ajarkanlah aku. Beliau lantas bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumok ninah atau tenang. Jadi yang pertama yang dihayatkan adalah rukuk yang dengan tenang, ya, rukuk dengan tenang. Kemudian setelah itu lalu bangkitlah dari rukuk atau iktidal hingga kamu berdiri tegak, juga tenang sejenak. Setelah itu lalu sujudlah sampai
hingga benar-benar tumakninah. Sujudnya juga disuruh untuk tenang, jangan tergesa-gesa. Lalu angkatlah kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah. Juga duduknya atau duduk setelah dari sujud itu disuruh duduk dengan tenang. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholat atau rakaatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang perlu hati-hati karena di ruku, di i'tidal, kemudian di sujud itu harus tenang, jangan tergesa-gesa. Jika ruku, maka jangan lupa rukuklah sampai badan kita lurus, ya, sambil membaca Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Jangan tergesa-gesa. Kemudian bangun dari ruku yang namanya i'tidal, maka bacalah Sami Allahu liman hamidah. Resapi makna dari kata itu. Kemudian ucapkan lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jika Anda bisa meresapi maknanya akan lebih baik lagi. Dan yang ketiga yang terpenting yaitu ketika sujud, sujudlah dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa, dan bacalah doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Dan yang ini penting, ya, setelah duduk antara dua sujud atau duduk iftiros, maka bacalah doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jangan sampai tergesa-gesa, hayati maknanya, renungkan maknanya agar Anda menjadi sholat yang khusyuk. Karena di 3 tempat itu, di ruku, i'tidal, sujud, dan bangun dari sujud itulah setan akan mengganggu orang sehingga orang itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan Nabi sampai menyuruh orang itu mengulang sampai 3 kali, kemudian memberikan nasihat yang intinya bahwa sholat harus dengan ruku yang tumakninah, kemudian i'tidal juga dengan tumakninah, sujud juga dengan tumakninah, serta duduknya setelah bangun sujud juga dengan tumakninah atau tenang. Jangan tergesa-gesa, insya Allah doa kita, sholat kita diterima dan hajat pun dikabulkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.